Polres Wondama gebrek 3 warga Wondiboy menggunakan dan mengedarkan ganja. Satuan Narkoba Kepolisian Resort Teluk Wondama berhasil menangkap 3 pemuda yang melakukan transaksi ganja di distrik Wondiboy. Berbekal informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba, petugas Satuan Narkoba Polres Wondama kemudian mulai melakukan penyelidikan. Hasilnya, pada 21 Maret 2022, 3 orang pemuda yang diduga terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja berhasil diamankan. Ketiga pemuda itu adalah Ia alias C yang berstatus sebagai mahasiswa, PH alias P sebagai pegawai honorer dan DD alias D, yang juga merupakan staf honorer pada salah satu OPD di Pemda Teluk Wondama. Para awak media, jadi pada siang hari ini Polres Teluk Wondama akan melakukan press release pengungkapan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis ganja. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Polres Teluk Wondama. Kapolres AKBP Yohanes Agustian Daru, melalui press release-nya menjelaskan, pengungkapan praktik penyalahgunaan narkotika itu diawali dengan penangkapan terhadap Ia alias C pada 21 Maret 2022 di sekitar Puskesmas Wondiboy, Distrik Wondiboy. Pada saat itu, peredaran narkoba di distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama, kemudian mendapatkan informasi tersebut, melakukan pengecekan di TKP, dan pada saat itu menemukan seseorang berinisial IA alias C. Pada saat itu ditemukan pada dia ada barang bukti ganja, barang bukti narkotika jenis ganja, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang. Ya, ini yang ditemukan di IC. Ini kalau dijual atau di Wondama ini sekitar 500.000. Kemudian pada waktu kita mengamankan si IC, kemudian sebelumnya tersangka IA alias C ini membuang 2 bungkus kertas ganja ukuran kecil, ini sempat dibuang, kemudian dari anggota narkoba mengamankan IC. Kemudian dari keterangan tersangka IA ini melakukan pengembangan terhadap dia membeli ke siapa, kemudian melakukan pengembangan terhadap tersangka PH dan DD, DDY alias D. Kemudian anggota menemukan DDY, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp400.000, ya, pecahan 100.000 4 lembar, karena menurut dia membeli dari DDH melalui perantara PH, ya, dari perantara PH. Kemudian petugas melakukan pengembangan lagi ke PH, dan di PH ditemukan PH sudah selesai menggunakan narkoba. Ini rokok linting ganja, ya, bisa di PH ini aja, 1 linting rokok, ya. Jadi begitu rangkaiannya. Untuk barang bukti yang kita amankan, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja, 2 ini ya. Kemudian 2 bungkus lipatan kertas warna putih, ini tadi saya sampaikan, ganja juga. Kemudian handphone, 2 handphone ini milik para tersangka. Kemudian 4 lembar uang pecahan 100.000. Ini BB yang sudah disisikan untuk dicekkan, diperiksa di laboratorium forensik di Jayapura, dan dari hasil laboratorium forensik dinyatakan memang positif narkoba golongan 1 jenis ganja, gitu ya. Kemudian pasal yang dipersangkakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019, yaitu setiap orang tanpa hak
dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1. Ini pasal untuk pengedar, kemudian dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, atau denda 1 miliar rupiah paling sedikit dan paling banyak 10 miliar. Kemudian subsidi pasal 111 ayat 1, setiap orang tanpa hak dan lawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan narkotika golongan 1. Nah, ini ancaman hukumannya 4 tahun paling lama, minimal, dan paling lama 12 tahun. Denda 400 juta minimal, paling banyak 8 miliar. Kemudian ditentukan pasal 132 ayat 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Jadi unsur-unsurnya itu percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika. Dari hasil penyidikan memang tidak berhubungan dengan pelaku-pelaku sebelumnya, karena kalau tidak salah 2021 Bapak ya, kita pernah mengungkap ganja juga, jadi tidak ada hubungannya. Nah, cuma untuk barang dari mana dan dari siapa, kita terus tetap melakukan penyelidikan. Ya, terima kasih. Untuk profesi dari 3 tersangka ini, yang pertama PA, profesinya adalah sebagai pelajar atau mahasiswa. Sedangkan yang satunya PH, profesinya adalah pegawai honorer di salah satu OPD di Kabupaten Ternama. Demikian juga si DDY, sama profesinya dengan apa yang kami sebutkan tadi. Honorer. Siap. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Teluk Wondama Ibtu Suwardi menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari tahu dari mana asal ganja yang ditemukan pada ketiga tersangka. Informasi sementara mereka dapatkan dari Nabire, Provinsi Papua. Tapi kita masih lakukan pendalaman. Karena ia mengaku baru 1 kali ini dan PH juga baru 1 bulan menggunakan. Kalau untuk motif, menjual untuk memperoleh uang, ujar Suwardi. Demikian seperti dirilis melalui Humas Polres Teluk Wondama. Teluk Wondama hari ini melaporkan untuk Anda.